Polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23, PSSI dan klub perlu bermusyawarah. Hai, salam olahraga dan salam juara selalu untuk Timnas Indonesia. Salam sehat dan salam sukses selalu untuk sahabat Timnas Indonesia semua. Di kesempatan kali ini Anak Pintar 1 akan mengulas berita terkait polemik pemanggilan pemain ke Timnas U23. Oke, cekidot, kita ke video ulasannya. PSSI dan klub disebut perlu bermusyawarah untuk mengakhiri polemik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 yang makin berkepanjangan. Dua pelatih di BRI Liga 1 2023/2024 menolak untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Keduanya adalah Thomas Doll dari Persija Jakarta dan Bernardo Tavares dari PSM Makassar. Sesuai aturan FIFA, Thomas Doll menahan Rizky Ridho untuk diikut sertakan ke Timnas Indonesia U23 buat Piala AFF U23 2023. Sementara, Tavares enggan mengirimkan Zaki Ashraf. Kedua pelatih itu mempunyai landasan alasan yang jelas untuk tidak menyetorkan pemainnya ke Timnas Indonesia U23, sebab Piala AFF U23 2023 tidak masuk kalender FIFA. Selain itu, jadwalnya juga bentrok dengan BRI Liga 1. Sikap Thomas Doll dan Tavares yang berpegangan teguh terhadap aturan FIFA, mendapatkan pertentangan dari Ketua PSSI, Erick Thohir, Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Konflik pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia telah berlangsung sejak lama, namun kembali menjadi topik utama sejak Thomas Doll mengungkapkan kegeramannya pada tahun lalu. Thomas Doll tidak paham dan kecewa, karena banyak pemain Persija yang dipanggil ke Timnas Indonesia berbagai level usia, bukan untuk agenda FIFA dan kompetisi masih berjalan. Musyawarah lebih dulu, saya setuju untuk dibuat aturan yang mengikat setelah adanya musyawarah, ujar pengamat sepak bola, menyikapi polemik pemanggilan pemain itu. Apa tujuan kemerdekaan RI? Meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Saya yakin seluruh putra dan putri terbaik bangsa selalu bangga menambah caps untuk membela Timnas Indonesia. Pada sisi tertentu, sepak bola termasuk olahraga pemersatu bangsa, bersama dengan bulu tangkis dan aneka olahraga lain. Bayangkan kegembiraan dan persatuan bangsa ketika kita kembali mendapat medali emas SEA Games 2023, imbuhnya. Disesuaikan dengan jadwal kompetisi, dia berharap bahwa penyelenggaraan turnamen antar negara dan klub di Asia Tenggara, ASEAN, dan Asia dapat menyesuaikan dengan jadwal kompetisi domestik. Sedapat mungkin disesuaikan agar jangan juga terus-menerus ada turnamen yang di sisi lain bisa merugikan klub. Para pelatih juga dituntut mencapai target prestasi tertentu, tuturnya. Bisa juga ada kegiatan ASEAN yang formatnya disesuaikan menjadi rangkaian beberapa pertandingan, di sela-sela jeda internasional, lalu ada finalnya. Pada tataran mikro, akan menyakitkan juga melihat Vietnam dan tuan rumah Thailand di Piala AFF U23 2023 misalnya. Barangkali akan sedikit mudah membalas dendam kekalahannya di SEA Games 2023. Hanya karena absennya banyak pemain Timnas Indonesia U23 yang tidak dilepas para pelatih, terang Effendi. Nah, itulah video ulasan berita terkait polemik pemanggilan pemain ke Timnas U23. Kita doakan semoga polemik ini cepat ketemu solusinya dan semoga Timnas Indonesia tetap juara. Oke, terima kasih, salam olahraga dan salam sukses selalu untuk sahabat Timnas semua.